Selamat pagi para saudara seiman dalam Kristus yang dikasihi Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Dimuliakanlah Tuhan. Pengakuan Petrus. Kemudian Petrus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajar mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Melalui Injil hari ini, di mana pada suatu hari Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut orang, siapakah aku ini?" Para murid memberikan berbagai jawaban. Ada yang mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengira Dia adalah Elia, dan ada juga yang berpikir Dia adalah salah satu nabi. Namun Yesus kemudian bertanya langsung kepada mereka, "Tetapi menurut kamu siapakah aku ini?" Petrus dengan penuh keyakinan menjawab, "Engkau adalah Mesias." Jawaban ini benar, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan hal itu kepada siapapun. Setelah itu Yesus mulai mengajarkan bahwa Dia harus menderita, ditolak oleh para pemimpin agama, dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga. Namun Petrus tidak bisa menerima perkataan Yesus itu. Ia menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Yesus pun menegur balik Petrus, "Enyahlah iblis, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Saudaraku seiman dalam Kristus, sebenarnya apa makna dari renungan kita hari ini? Dalam kehidupan kita, seringkali dalam hidup kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dengan kata-kata kita, seperti yang dilakukan Petrus. Namun apakah kita sungguh memahami jalan yang harus ditempuh Yesus sebagai Mesias? Petrus berpikir bahwa Yesus sebagai Mesias seharusnya menjadi Raja yang berkuasa, bukan sosok yang harus menderita dan wafat di kayu salib. Namun Yesus mengajarkan bahwa jalan keselamatan tidak selalu mudah, melainkan penuh dengan pengorbanan. Saudaraku seiman dalam Kristus, kita pun sering berpikir seperti Petrus. Kita ingin mengikuti Yesus tetapi enggan menerima penderitaan, kesulitan, atau tantangan dalam hidup. Ketika doa kita tidak langsung dikabulkan, kita bisa merasa kecewa, putus asa, sedih, dan lain sebagainya. Ketika mengalami masalah, kita bertanya, "Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi?" Tetapi Yesus ingin kita agar belajar melihat rencana Allah, bukan hanya rencana kita sendiri. Bagaimana sebaiknya kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Siapakah Yesus bagi kita? Apakah kita mengenalnya hanya dari kata orang, atau kita sungguh memiliki hubungan pribadi dengannya? Apakah kita siap menerima jalan salib dalam hidup kita? Mengikuti Yesus berarti siap menghadapi tantangan dengan iman dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita.
Untuk itu, pikirkanlah seperti Allah, bukan hanya seperti manusia. Ketika menghadapi masalah, jangan hanya melihat kesulitan, tetapi percayalah bahwa Allah punya rencana yang lebih besar bagi kita. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih, ajari kami untuk sungguh mengenal-Mu dan menerimamu bukan hanya sebagai Tuhan yang penuh kuasa, tetapi juga sebagai Mesias yang rela menderita demi keselamatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.